Enggak. Oke. Oke, halo Bro Kevin. Halo, Udah halo. lama banget gak ketemu ya. Jadi Iya. terakhir ke Jakarta itu kapan? 2017, 2016? Oh, ya. Tapi kayaknya 2017 kita sempat ketemu di Bandung nggak Iya. sih? Nah, ya. Sempat, Oh iya, sempat. yang Amanila itu ya, kalau nggak salah ya. Enggak, yang sama Oh, saya sama Ratna. Oh, tempat Fikri. Ratna nikah. Enggak, waktu event yang saya, Fikri, Mas Bayu sama Yoga kan kerja di Oh coworking iya, space. iya, 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 benar, benar, Ya, benar, terus benar, habis itu benar, benar, benar. makan siang di mana itu? Iya, iya, Lupa saya. di bos ini ya, bos, ya itulah. Ah, itu ada tempat lah itu. Itulah terakhir. Berarti, berarti Amar Bank tuh dari pas awal mulanya berarti udah berapa tahun ya sekarang? Awal mula terbentuknya PT itu 1991. Hmm. Berarti berapa itu? 30 ya? Ya, 30 tahun. 30 tahun ya. Oke, 30 tahun. tapi lu bergabungnya 2014 ya. 2014 ya. Oke. Nah, gue 2015 tuh. Oke. Nah, sebenarnya gue tertarik banget nih buat kayak pengen tahu banget ya dari startup kan luar biasa banget ya cerita lu gitu. Awal mulanya cuma bertiga gitu kan sama Henry sama Pak Vishal, terus membesar ada Fikri, Ratna dan lain-lain ya, termasuk gue waktu itu pas berapa orang ya 7 atau 8 apa 10 gitu. Hmm. Nah itu kan perjalanan panjang banget, sekarang udah ada ratusan pegawai gitu. Nah ada banyak hal sih yang gue pengen tahu gitu. Nah awalnya itu kan lu ditawarin ya kalau nggak salah ya. Nah itu lu ditawarin, lu sebagai sebelumnya kan pernah kerja di startup juga gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin lu yakin bahwa Tunaiku ini bakal sebesar sekarang gitu? Oke. Mungkin gue bukan orang ketiga ya. Kayaknya kemarin itu Pak Vishal, Henry, ada Joshua dulu, Joshua Sloane, sama harusnya Bram, baru gue. Berarti gue orang Oh, oke. kelima lah, ya. Kelima, Jadi itu. oke. Habis itu kalau ditanya apa yang bikin yakin, mungkin dari waktu ngobrol dan interview sama Pak Vishal-nya lah ya, sama CEO-nya. Itu yang bikin akhirnya buy-in. Karena sebelumnya gue ngobrol sama si Henry itu jadi employee keduanya lah, gampangnya seperti itu, atau team member keduanya setelah si Pak Vishal ini. Dari situ gue masih bingung kan, ini ngapain gini kan. Soalnya kan waktu dulu bisnis modelnya bukan yang familiar ya. Dulu kan 2014 itu orang gedenya di e-commerce, dan e-commerce-nya e-commerce rocket internet, which is kalau nggak salah Lazada sama Zalora yang besar waktu itu. Bahkan Tokopedia pun gue masih ingat itu gue masih ketemu William itu masih ke kampus gue buat nawarin kerja di Tokopedia, dan itu mereka masih di ruko gitu-gitu lah, masih belum dapat 100 juta US dollar pertama gitu-gitu belum. Nah, jadi dan gue sebelumnya seperti yang lo bilang, gue juga kerja di startup yang co-foundernya itu ex Rocket Internet gitu kan. Jadi kan jadi dunia startup bukan dunia yang baru buat gue, itu satu. Kedua, dan gue taunya startup ya, kalau lu mau sukses di startup equal dengan lu harus kerja sama orang yang pernah kerja di Rocket Internet atau orang yang memang kerja di company Rocket Internet startup seperti itu. Jadi waktu pertama kali ketemu Henry, gue juga bingung, gue nggak pernah dengar bisnis modelnya, dan mereka bukan yang pernah bikin startup banget juga gitu kan. Jadi I think and honestly setelah gue ngobrol sama Henry, sebelum gue ngobrol sama Pak Vishal ya, gue mikir ini enggak lah, I will skip this, karena at the same time gue dulu ditawarin buat balik lagi ke Crave gitu kan. Jadi gue tuh sempat, ya gue bukan co-founder kalau di Crave, tapi juga early team membernya lah. Gue yang dulu dua kali pivot gue ada di sana. Gue ingat banget gue yang bikin technical spec-nya, gue bikin PRD-nya lah dulu zaman-zaman itu. So the co-founder Stephen Kim came ke gue juga buat nawarin, lah balik lagi bla 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 gitu kan.
gue hampir consider itu juga gitu. Hmm. Then after couple of days, I think a week, si Henry call gue kan, and then kayak oke, kalau memang lu ragu, coba ketemu sama official dulu gitu kan, and then you can decide lah afterwards. Ya udah, I came to the office, I think masih yang di Artagraha, I think you were there as well back then, waktu masih di Artagraha kan. Gue ngobrol sama si officialnya, and then di situ gue lumayan fascinated di level kayak, oh bisa ya lu pakai data bikin aplikasi yang memang bisa, mungkin bahasanya dulu tuh kayak customize buat lu doang, atau misalnya bikin experience itu bukan general buat semua tapi customize buat lu doang. Kan zaman itu again kayak data modeling, data scientist bla 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 itu bukan hal yang lumrah 2014 itu kan. Dan and then kayak idea kayak gamification, those kind of thing kan, kira-kira oh ini orang bukan orang teknologi, bukan orang produk, bukan orang yang kerja di startup, kok ngerti. Gitu. So I think that was the pull factor buat gue kayak oke, let's give a shot lah seperti itu. Jadi gue join, dan join itu seperti yang lu bilang, keadaannya bahkan produknya belum ada. April 2014 tuh produknya belum ada, timnya nggak ada. Ya timnya cuma berenam sama Fikri lah pada saat itu. Dan baru mulai pelan-pelan untuk bikin produk yang di launching Juni 2014 seperti itu. And we did a lot of things lah, kayak mulai dari yang kerjaan related to engineering, kayak kita yang prepare website 1.0-nya, nge-prepare core systemnya, yang partner kita juga, until the level kayak bahkan sebelum lu join yang mikirin desainnya, yang gue juga persiapin kantor call center-nya, gitu-gitulah. So it was amazing experience ya, karena gue juga sempat, to be honest ya, gue kerja di Amar Bank itu experience gue jauh banget gitu. Jadi gue dapat banget experience yang luar biasa, gue nggak pernah gue dapetin sebelumnya sebenarnya ya, kayak baca ada BookWeek dan segala macam gitu. Itu culture-nya amazing sih menurut gue. Tapi kalau gue simpulkan bahwa lu bergabung itu karena founder ya. Iya, karena Pak Vishal-nya. Dan dia bisa ngejual idenya lah, seperti itu. Oke, itu poin penting banget sih. Ya, meskipun gue nggak tahu ternyata going forward nggak semulus itu juga, ya kan? Ya, betul. Oke, nggak semulus itu tuh maksudnya gimana, Vin? Oke, jadi dulu waktu kita start, kan kita tuh nggak ada intention di bawah atau menjadi produk sebuah bank ya. Dulu waktu kita start as a startup ya, kita mau punya produk namanya Tunaiku, and the company is Tunaiku juga, gitu kan. Coming from person yang memang nggak ada background di financial industry, gue nggak tahu ada kompleksitinya dari OJK, kompleksitinya BI gitu kan. I don't have any idea. I didn't have any idea. Jadi ya udah, kayak karena gue kayak dulu di company sebelumnya kayaknya mulus-mulus aja waktu bikin startupnya gitu ya. Ya punya problemnya lebih ke arah user acquisitions, ya kan? Bukan problemnya betul. Regulator gitu loh. Betul. Cari user sulit ya. Tapi ketika di sini kok bukan cuma kita harus mikirin gimana ngegedein user, tapi harus ngedeal sama regulator juga, yang ternyata urusannya nggak semudah itu. Itu yang tadi dibilang nggak semulus itu. Yang awalnya niatannya as a startup yang punya brand produk sendiri plus company-nya namanya seperti itu, kan kayak Tokopedia gitu kan. Akhirnya becomes digital lending product di bawah sebuah bank yang namanya Amar Bank. Karena pada saat itu OJK nggak punya peraturan kayak fintech lending, P2P lending gitu kan, nggak ada. Ya. Nggak ada, itu baru keluar 2016 akhir, 2017 awal. Dan pada saat itu nggak ada kayak pemain lain kayak Kredivo atau yang lain-lain lah, yang fintech yang lain kan belum ada. Literally kita yang pertama. Dan ketika kita consult sama
mereka sama OJK karena mereka juga baru dengar terms yang kayak gini kan, oh ada perusahaan teknologi nih apa langsung aja ya udah, kalau lu mau jalanin bisnis gampangnya kalau itu lending gitu kan, either lu stay as a multi finance atau lu stay as a bank udah, karena di Indonesia cuma bisa itu at least pada saat itu gitu kan. Tapi problemnya multi finance kan lu nggak bisa ngasih cash loan. Multi finance itu pada saat itu ya, sekarang kayaknya udah bisa buat second loan-nya gitu-gitu. Tapi pada saat itu multi finance bisa white goods financing. Contoh kayak misalnya lu ke beli motor mau financing gitu kan. Jadi yang diterima customer bukan gitu duitnya. Yang diterima customer motornya kan. Dan lu cicil gitu loh. Dan kalau memang lu mau cash loan ya bank solusinya. And that's exactly the point. Akhirnya dari sisi shareholder kita mikir, oke, the show must go on. Dan kebetulan mereka punya minority stake di local bank di Surabaya dulu namanya Amin Bank gitu kan. Amin Bank ya. So they acquire all of the shares gitu kan, jadi controlling shareholder. Dia rebrand 2015 awal jadi Amar Bank. Oke. Itu story-nya. Oke. Nah, ketika misalnya sekarang nih kan banyak pinjol-pinjol ya. Saya yang legal gitu. Nah, itu kan mereka nggak punya bank. Nah, itu gimana, Vin, menurut lo? Gini, biar bagaimanapun bisnis lending itu kan ada both sides-nya. Sides di mana lu menyalurkan pinjaman, customer yang di mana akan mendapatkan pinjaman itu, dan side di mana lu bisa mendapatkan uang untuk disalurkan. Kan tetap ada dua. Terms-nya aja beda nih. Kalau misalnya kita ngomong peraturan P2P fintech, borrower tetap borrower, tapi di sisi yang punya duit untuk disalurkan namanya investor. Ya kan? Karena dia P2P itu platform platform yang menjembatani atau mempertemukan si investor dengan si borrower. Nah, itu konsep pinjol-pinjol yang sekarang gitu kan. Mereka juga ini ya tetap ya. Tetap ada mencari investor P2P juga ya, enggak? Tetap. Tapi ada beberapa kasus, ada yang memang P2P investornya itu individual atau retail, atau juga ada yang P2P investornya itu banyak B2B. Dan B2B itu termasuk bank-bank lain loh. Jadi kayak Bank Mandiri, yang saya tahu ya Bank Mandiri, BRI gitu-gitu juga dia naruh seberapa persen dari portofolio dia ke P2P ini gitu loh. Ya kan? Karena pada akhirnya P2P ini kan juga butuh dana yang akan disalurkan gitu kan. Nah, bedanya sama bank apa? Bank itu bedanya sama dua sisi juga, tapi di sisi instead of investor, mereka itu adanya ialah kalau kita bilang nasabah, orang yang nabung, orang yang buka deposito gitu. Keunggulannya apa dibanding P2P? Oke, P2P biasanya kan ngasih interest yang gede ya, kayak contoh 10%, 12% gitu-gitu. Tapi rule-nya atau regulation-nya di sisi P2P, kalau misalnya si aset atau misalnya yang borrower-nya ini gagal bayar, ya lu nggak dapat apa-apa. Bahkan in several cases ada insurance gitu kan. Kalau misalnya kita waktu milih debtors-nya, kita pilih insurance-nya. Tapi most of the cases, insurance-nya cuma nge-cover 70%. Gitu. Sedangkan kalau dari sisinya bank, enggak. Bank kan nasabah nggak akan tahu dan nggak mau tahu kayak oke, gue nabung di bank A gitu kan. Katakanlah di top bank juga sama kayak misalnya saya taruh uang saya di bank BRI gitu kan. Saya kan nggak mau tahu uang ini mau digimanakan sama bank, tapi yang saya tahu yang penting aman per bulan interest saya seperti ini dan uangnya bisa saya tarik liquid lah gitu kan. Dan itu yang Bank Indonesia sama OJK jaga. Karena kalau misalnya bank itu nggak liquid atau misalnya nggak ada uang untuk bisa ditarik ya untuk bisa ditarik sama nasabahnya, kasus 98 lagi gitu kan. Dan sehingga dari sisi masyarakat Indonesia masih mikir kalau gua mau aman, gua naruhnya tetap di bank.
Dan Hmm. sehingga kalau kita ngomong dari konsep Tunaiku sama dari sisi fintech yang lain, Hmm. lebih mudah kami sebagai bank untuk Ya. raise fund dari masyarakat dibanding fintech Hmm. Ya, gitu. ya. Oh, Makanya bahkan benefitnya jauh banget ya. bukan benefit, lebih ke arah security-nya, bahwa kayak uang gua kalau saya taruh 100.000, perkara nanti uang ini mau diarahkan ke pinjaman atau dibelikan suatu aset lah ya yang akan return buat bank, saya pasti akan bisa tarik 100.000 ini plus bunga yang dijanjikan. Yang kalau fintech P2P kan enggak. Kalau Ya. memang dia sukses bayar, ya saya dapat. Kalau enggak kan saya juga rugi. Iya. Jadi Oke. challenge-nya si pinjol-pinjol itu untuk cari investornya lah. Oh, Tapi kalau oke. untuk dari sisi nyari debtors-nya atau memberikan assessment atas debtors-nya itu plus minus sama, gitu kan? Balik Ya, ya. lagi si fintech lending atau si digital lending-nya ini mensasar customer yang seperti apa, dan pakai data point apa aja yang di-collect untuk ya itu tadi untuk bikin scoring-nya dan seterusnya lah. Kalau Oh, untuk dari sisi debtors-nya plus minus, bedanya dari sisi untuk cari third party fund-nya yang kalau kita ngomong di bank ya. Oke, ini menarik sih. Gue kan marketing ya, orang marketing. Saya ngajar marketing juga nih. Nah, kalau di retail gitu ya, di kredit itu sebetulnya ada berapa jenis sih? Kayak kan kalau di Amar Bank itu kan targetnya adalah unbankable ya. Kalau dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah gitu. Nah, kalau yang lain sebenarnya gimana sih? Jadi gini, kita bedakan, kalau termsnya salah mohon maaf. Jadi tipe customer sama level customer. Jadi ada yang kalau kalau pakai matrix ya ada matrix X sama Y-nya lah. Tipe customer itu ada yang customer retail seperti kita. Ada customer kita bisa bilang MSMI atau SMI yang memang buat jualan gitu kan. Ada yang tipe customer itu komersial atau corporate. Secara garis besar seperti itulah. Semakin kalau memang mau di slicing lebih dalam lagi ya bisa, kayak contohnya ada yang retail, ada MSMI, ada SMI, ada komersial, habis itu corporate-nya dipisah lagi, itu tergantung banknya. Iya. Tapi secara kebutuhan biasanya cuma 3 itu. Yang gampangnya untuk pribadi gitu kan, untuk usaha tapi usahanya nggak perusahaan lah ya, usaha-usaha mungkin ya mikro, atau mungkin kalau sebesar-besarnya punya toko di mana gitu kan, sama yang memang perusahaan gitu. Nah, itu dari sisi tipenya. Dari sisi levelnya itu ada yang selalu dibilang kayak customer yang memang udah serve dari bank oleh bank lain, atau biasanya kita bilang customer class A gitu kan, yang memang dia punya kredit dari bank lain tuh banyak, atau dia tanpa minta kredit ditawarin kredit gitu-gitu. Ada customer B yang mungkin dia punya tabungan tapi kredit belum punya kan, banyak yang seperti itu. Ada yang customer C atau D yang bahkan mungkin kalau D itu dua-duanya nggak punya financial literature-nya kurang gitu-gitulah. Nah, lebih ke arah sana. Kalau misalnya ditanya fintech yang ada di Indonesia itu mensasar yang mana, kebanyakan nyasarnya yang retail gitu. Retail ya. Retail dan SMB. Dua atau SMI lah, dua itu. Saya belum pernah lihat yang mensasar komersial atau corporate. Soalnya kalau corporate kita ngomong loan-nya kan di atas 10M, 20M gitu-gitu. Bahkan kayak company kayak Investri gitu kan yang dia bisnis loan ya, itu loan-nya masih loan yang untuk SMI gitu loh, yang kayak 500 juta, 1M, nggak SPP puluhan gitu ya. Amarta retail. Iya, Amarta itu retail, tapi dia mensasar ibu-ibu. Dia oke lah. Kenapa saya nggak masukin ke SMI? Soalnya dia ibu-ibunya, dia punya warung, tapi kan loan-nya dia nggak gede. Loan-nya dia 3 juta, 5 juta gitu-gitu loh. Dan assessment dia bukan assessment atas bisnis. Assessment dia mostly assessment atas personalnya. Oh gitu. Oh, Iya bisa dong. juga ya personal. Maksudnya
Ya dong. Apa aja sih sebenarnya yang konsistensi kah atau apakah gitu? Kalau personality assessment tuh? Beda-beda. Jadi kan gini, kalau misalnya kita ngomong retail loan yang standar lah ya, yang kayak si Tunaiku atau kayak si ya, brand lain kayak Kredivo atau mungkin Aku Laku gitu kan, itu yang di-assess kan pasti orangnya, orang yang minjem kan. Ya, Kayak betul. orang yang minjem ini pernah punya loan di tempat lain nggak? Contohnya ya. Dan mungkin data poin yang lain yang mereka compile untuk jadi scoring dan mendesain kayak orang ini layak dapat berapa gitu. Kalau kita ngomong SMB atau SMI, harusnya bukan cuma orangnya aja yang di-assess. Orangnya di-assess, tapi juga bisnisnya dia juga di-assess. Dan itu waging-nya mungkin 50-50 ya. Again, tergantung. Tapi lebih ke arah kayak contohnya, apakah bisnisnya itu perform. Nah, itunya juga di-assess juga tuh. Nah, kita ngomong loan yang kayak Amarta gitu-gitu. Mungkin saya salah, kan pihak Amarta yang mungkin yang lebih tahu atas produknya dia. Tapi harusnya kalau memang loan-nya cuma contoh 4-5 juta, 10 juta, dan bisnisnya itu warung, oke mungkin di-assess warungnya, performance-nya gimana, tapi kan nggak sampai up to the level kayak stoknya gimana gitu-gitu kan, nggak intensif kalau misalnya lu minjem 100 juta atau 500 juta gitu kan. Bahkan kalau ngomong 500 juta 1M kan pasti ada kolateralnya, kayak baik itu invoicing loan atau apapun itulah gitu kan. Kalau memang kayak loan kayak Amarta gitu kan nggak ada kolateralnya juga gitu kan. Nah, yang pasti lebih dititik beratkan terhadap personal ibunya ini gitu loh. Gitu. Itu sih. Gimana dia bisa kemampuan buat bayarnya ke depannya? Ya, dan track record sebelumnya gimana kalau dia memang pernah pinjam di Amarta atau di tempat lain gitu-gitu. Oke, Vin. Nah, sekarang pertanyaan gue yang selanjutnya adalah kayak lebih ke arah ke personality, ke internal lah ya, faktor internal lu. Kan banyak banget ya startup gitu. Terus ya gue juga tadi dengar juga kan bahwa sebenarnya membangun ini nggak mudah gitu. Nah, gue sempat sebagai orang yang kayak nggak konsisten gitu pas dulu kan kayak. Tapi gue sebenarnya dulu emang tujuan utama kan experience ya. Nah, waktu lu selama ini tuh pernah nggak sih kayak ngerasa, wah kayaknya bukan gue di sini tuh, kayaknya gue bakal stop deh atau gue cari yang lain, atau itu gimana sih cara lu konsisten gitu bahwa gue harus thrive di sini gitu. Kan kayak si Josh misalnya pernah beralih terus balik lagi, gue nggak tahu nih sekarang dia di mana, tapi at least apakah lu pernah merasakan hal itu apa enggak sih? Pasti pernah lah, dan apalagi ketika performance perusahaannya nggak bagus ya. Ketika waktu dulu 2016 itu juga termasuk bisa dibilang masa-masa yang kurang baik gitu kan. Dan itu manusiawi, kayak apalagi kalau kita ngelihat kayak company lain atau bahkan peer kita atau teman-teman dulu yang semasa kuliah kerja di company lain dan company-nya lebih bagus, lebih sukses gitu-gitu. Itu pasti pernah, dan itu manusiawi lah. Tapi kan ujung-ujungnya yang bisa bikin stay dan yang yang kemarin menguatkan saya pribadi dan kawan-kawan ya ujung-ujungnya teman-teman seperjuangan gitu kan. Mulai dari si officialnya, mungkin dari sisi kalau gua dari Fikri juga dulu dari pada saat 2016 itu kan Bram resign, Ben resign, tapi pada saat itu ngobrol sama David dan lain-lain, akhirnya oke lah kita coba pelan-pelan lihat going forward gimana gitu-gitu. Itu pasti pernah, dan apalagi kan hampir sekarang berapa ya? Hampir 7 tahun ya. 7 tahun. Ya, 14 kan 2014 ya? Ya, udah ya 7 tahun jalan 8 tahun. Bahkan setelah 2016 pun ada juga masa-masa mikir kayak, oh, gue sudah di sini selama ini kok nggak yang gini-gini aja gitu juga pasti ada. Tapi ujung-ujungnya kan dan ujung-ujungnya kan setiap orang punya timeline yang masing-masing. Betul.
betul Dan sekali. dan itu yang memang harus kita jalanin bersama Pegang lah terus kita ya. ini. Yang paling sih itu sih. Dan akhirnya yang bikin lu stay teman-teman atau tim di sekeliling lu juga lah gitu. Hmm. Yang kalau Nah, tim di sekeliling lu buyar ya udah. oke. Nah, kalau ngomongin soal tim nih, pasti Hmm. pernah dong ada konflik atau apa gitu. Nah, itu sebenarnya yang jadi poin ya, biar kita tuh sebenarnya nggak apa namanya, ya konflik tuh biasa kan sebenarnya. Tapi apa sih yang bikin kayak udah deh konflik ini selesai gitu, nggak usah diperpanjang gitu. Menurut lu gimana, Vin? Hmm, harus gini lagi sih gini. Kan ujungnya konflik itu datangnya dari disagreement kan. Kalau menurut saya pribadi sih kalau bisa ketika ada disagreement itu diselesaikan pada saat itu juga gitu kan. Karena contohnya kalau misalnya gua Fikri atau mungkin sekarang ada orang baru tuh atau mungkin lu yang lu kenal gua Fikri Mas Joni gitu kan. Mas Joni Atau belum, Mas Joni itu yang CS yang di bukan sih? Surabaya Mas yang pakai Joni, oh kacamata. iya 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 Nah, iya. Mbak, iya. dan sekarang kan ada 3 orang lainnya lagi yang Hmm, hmm, working closely sama gua kan. ya. Hmm, Intinya gue sih or at least kami selalu bikin kalau misalnya kita ada disagreement tuh ada di grup itu aja gitu loh, hmm, hmm, atau hmm, ada di meeting itu aja. Tapi ketika udah keluar ke tim gitu kan, itu harus satu suara gitu kan. hmm, hmm. Karena kalau memang ada suara yang lain lagi di belakang itu ya ujungnya nggak nggak solid dan tim juga Hmm. yang bakal bingung gitu Oke. sih. Tapi pernah nggak ada satu konflik gitu yang belum terselesaikan nih? Kayak lama banget gitu, nggak bisa nih diselesaikan kita harus selesai sekarang, tapi emang nggak bisa gitu. Kan pasti ada ya kadang-kadang ya. Mm-mm. Ada nggak yang kayak gitu atau nggak ada? Kayak benar-benar harus selesai saat itu juga atau dalam waktu yang nggak terlalu lama lah gitu. Kalau memang nggak bisa diselesaikan pada saat yang sama, at least kita regroup lagi dan itu Hmm, jangan sampai ada message yang berbeda yang keluar ke tim. Intinya sih itu sih. Oke. Atau jangan sampai kayak contoh di belakang ngomong gitu kan kayak Hmm, oh gua kemarin A gitu kan, tapi si itu B nih. Nah, itu kan harus jujur lah ujung-ujungnya ya. nggak 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 ada benefitnya buat buat semuanya kan. Gitu. Betul. Gitu sih. Betul. Oke. Nah, berarti sekarang ngomongin tentang tim lagi nih. Hmm. Nah, lu kan sebagai orang yang ibaratnya merekrut ya. Ya. Kayak ini cocok nih buat perusahaan kita atau Hmm. buat tim gua gitu. Nah, apa sih pertimbangan lu gitu ya, yang membuat indikator apa sih yang bikin si orang itu tuh layak gitu buat jadi tim kita? Kadang-kadang gue juga sebagai ini ya, sebagai perintis lah ya, maksudnya ya gue mau usahanya juga kecil-kecilan gitu, tapi terus ketika gue mau nge-hire orang tuh kan gue suka mikir ya, ini cocok nggak ya buat long term gitu atau Hmm. apa gitu. Nah itu gue sekalian belajar nih sebenarnya, lu melihat hal apa sih ketika lu memilih orang buat jadi tim? Oke, ini based on pengalaman selama ini dan Mhm. belum tentu yang paling benar dan Ya. apa dan buktinya juga nih gue open juga banyak juga tim gue yang resign lah. Jadi kan nggak dan itu kan mungkin dari sana pun juga ada beberapa hal yang harus gue introspeksi lagi. Tapi at least yang selama ini gue lihat satu yang paling utama apakah dia fit buat role itu. Jadi kan baik itu pengalamannya dia atau katakanlah drive dia untuk belajar di sisi itu. Contoh yang kalau memang dia belum pernah punya pengalaman ya, atau dia fresh grade atau apapun itu, yang paling penting berikutnya ialah dia fit nggak dengan tim atau dengan culture yang mau lu Culture ya penting ya. bawa. Iya, Mhm. karena ada beberapa orang juga yang contoh dia bagus banget, tapi kalau memang dia nggak fit, mending nggak usah gitu kan. Karena ujung-ujungnya bakalan susah. Ya. Lu mau kemana atau belief lu mau bawa kemana, tapi dia Ya. against itu atau dia nggak senang di situ, ujung-ujungnya kan bakalan Ya. pisah juga gitu. Nggak Meskipun sustain lah ya. ya meskipun yang gue juga percaya sebenarnya nggak akan ada talent yang apa namanya yang akan terus bersama lu. Setiap orang pasti punya journey-nya masing-masing. Tapi di sisi lain gue juga berharap
nggak apa ya, orang itu ketika join di kita atau ketika kerja bareng sama kita, dan setelah itu mereka keluar, ada something yang memang mereka bisa pelajari lah, ada something yang Ya. mereka bisa banggakan dan bisa bilang, oh if I didn't join Amar Bank atau Tunaiku atau sekarang kan kita punya produk lain namanya Senyumku gitu kan, I wouldn't be like how I am today gitu loh. Ya, Itu sih. mungkin gue salah satunya, Vin. Seriously loh, gue Makasih. bener loh. Gue merasa pembelajaran waktu itu sampai sekarang masih ke bawah gitu. Syukurlah. Itu yang kami harapkan itu. Tapi kan kalau memang secara culture nggak cocok atau secara tim fitness nggak cocok kan nggak mungkin bisa selama itu, dan mungkin ya cuma ketika probation nggak join lagi atau nggak lanjut atau apa kan akhirnya mereka akan bilang ya udah this is just another company gitu kan. Oke. Gitu. Nah, thank you ya buat jawabannya, buat insight-nya tadi. Nah, sekarang gue mau tanya tentang IPO nih. Oke. Nah, dari awal tuh sebenarnya Amar Bank udah merencanakan IPO atau acquisition atau apa, atau itu cuma bagian dari kayak, wah udah di tahap ini kita harus IPO nih, atau emang itu dari awal sih, Vin? Oke. Nggak dari awal, setahu gue tuh nggak dari awal, dan memang nggak ada rencana IPO banget sebelum 2018. Gitu. 2018 tuh juga semester 2. Dan intinya waktu itu diskusinya terjadi setelah beberapa dari tim meeting sama OJK juga lah intinya, dan pada saat itu OJK juga ngedorong atau nge-encourage untuk kayaknya sudah waktunya nih untuk IPO gitu kan. Itu. Dan dari sisi OJK itu adalah hal yang baik karena kan ujung-ujungnya perusahaan harus dituntut untuk lebih transparan lagi gitu kan. Transparansi ya. Karena kan IPO itu bukan berarti saham lu bisa diperdagangkan di market, tapi kan di sisi lain ada tambahan-tambahan lagi laporan-laporan yang mungkin kalau lu dulu sebelumnya company belum IPO lu nggak perlu melakukan itu gitu kan. Iya. Dan karena ya balik lagi pemegang saham lu bukan 1-2 orang lagi pemegang saham lu, jadinya banyak lah seperti itu. Oke. Tapi kenapa berarti itu dari ada tuntutan OJK berarti ya untuk IPO? Ada tuntutan dari OJK juga, dan dari sisi itu dinamika perusahaan juga ya. Dari sisi shareholder controlling shareholder kita juga merasa itu option yang wise lah untuk ditempuh seperti itu. Oke. Nah, ketika misalnya udah IPO berarti nggak seleluasa itu lagi kan ya, harus ada banyak kayak batasan-batasan lah. Nah, apa sih yang menurut lu batasan yang terbesar gitu ya sebagai atau ngedevelop si produk ini tuh menurut lu apa sih yang jadi challenge tentang batasan ini? Kalau dari gua pribadi mungkin nggak merasa beda jauh ya. Dari sisi kalau dari sisi teknologi, dari sisi product development, maybe dari sisi bisnis juga nggak merasa jauh berubah. Tapi yang jauh berubah itu sebenarnya dari sisi finance, dari sisi kalau sudah IPO tuh lu butuh namanya corporate secretary gitu-gitu. Karena ada beberapa hal yang harus di-agree-kan di RUPS nih. Nah, gitu-gitunya. Gua nggak hafal total, tapi salah satunya yang gue ingat kalau memang ada budget yang seberapa itu tuh lu harus di-approve dulu di RUPS gitu-gitu sih. Gitu. Tapi secara day to day-nya nggak banyak berubah ya. Kita masih we are still doing how we are doing. Dan berarti kayak ya palingan sih seperti itu. Sama palingan kalau misalnya ada kayak pergantian direksi atau apa itu lu nggak bisa langsung ganti, itu harus RUPS gitu sih. Nggak semudah non IPO lah gitu. Tapi kalau misalkan kayak product development itu tetap harus ada persetujuan atau itu bebas aja sih? Kayak bikin produk baru gitu. Itu enggak. Persetujuan dari sisi shareholder yang melalui RUPS enggak. Tapi kalau memang kita ngomong
persetujuan dari regulator, biasanya iya. Kayak contohnya kemarin kan Senyumku itu kan di digital banking kita ya. Itu ya harus disetujui sama OJK dulu untuk bisa mengeluarkan layanan perbankan digital gitu-gitu sih. Berarti tetap regulator ya untuk Ya, produknya. ya. Perbankan mungkin multi finance juga, dan yang gua tahu harusnya fintech lending juga itu heavily regulated lah. Dan dari sisi OJK-nya memang nggak mau kelewatan dikit atau misalnya ada yang kemis dikit seperti itu sih. Tapi kalau di luar bank gitu ya, kalau pas IPO itu sebenarnya sama aja gitu. Atau kalau bank kan pasti highly regulated, kata lu bilang tadi ya. Kalau misalnya IPO-nya ya let's say FMCG gitu ya, atau makanan lah atau apa gitu. Nah itu sebenarnya kayak bikin produk baru itu juga nggak perlu ya melalui RUPS. Harusnya Jadi enggak, RUPS itu sebagai apa ya? Maksudnya untuk mempertanggungjawabkan kah atau apa? Pertanggungjawaban sama untuk proposal yang sifatnya mungkin ke arah GCG gitu-gitu ya. Gue pribadi nggak hafal total apa aja yang harus melalui RUPS apa enggak. Tapi seingat gue kalau produk baru enggak. Tapi kalau misalnya setahu gue ya, kalau lu ngomong FMCG dan lu mau bikin pabrik yang harganya berapa atau yang gue ingat sepersekian modal di store gitu kan. Nah itu mungkin lu harus ke RUPS. Itu yang kalau misalnya ya, ini gue contoh ya. Perusahaannya ini perusahaan Indomie lah. Setahu gue lu nggak akan butuh persetujuan RUPS kalau misalnya lu ngeluarin rasa Indomie baru kayak Indomie pedas, itu nggak perlu. Tapi ya kalau misalnya lu butuh bikin pabrik yang intinya biaya lah yang keluarnya banyak, dan itu ada spesifik kok, kayak seperberapa apa gitu. Nah itu gue yang kurang hafal. Biasanya finance sama corporate secretary yang tahu. Nah itu lu harus RUPS mau nggak mau. Oke. Bahkan cukup kebayang. Ada legalitas ya, bukan legalitas. Kayak gue ingat di tahun ini juga itu kita tuh harus ngelapor ke namanya Kominfo. Kan sekarang semua produk digital baik itu perbankan atau apapun tuh lo harus ngelapor ke Kominfo yang lupa. Ada terms ininya kayak portalnya lah. Jadi dia ngelisting tuh semua produk-produk digital kayak Shopee ada di sana, kita pun ada di sana gitu kan. Oh gitu. Nah, waktu untuk submit itu kan sekarang itu di government tuh sudah single submission ya. Gitu. OSS ya atau apa? OSS ya. Nah, untuk OSS itu somehow kalau misalnya lu mau submit yang ke Kominfo, OSS tipe lu tuh harus tipe yang sesuatu lah. Kayak khususnya gitu kan. Nah, tapi pada saat itu seingat gua Amar Bank itu nggak punya itu. Di OSS terdaftar, tapi yang untuk kategori itu belum gitu kan. Tapi dan kemarin itu waktu dibilang kalau kita mau nambah kategori ini itu harus RUPS gitu-gitu loh. Jadi tarikannya buat RUPS itu yang kayak perintilan gitunya, sama mungkin untuk strategic decision yang memang butuh, seingat gue kayak budget yang besar gitu kan. Yang mungkin kalau FMCG kayak bikin pabrik atau apapun itu. Tapi kalau memang kayak lu bilang produk baru, ya contohnya Indomie ngeluarin rasa baru, setahu gue sih enggak ya. Nggak perlu ya? Ya. Tapi mungkin kalau contohnya nih, lu mau expand atau lu mau buka cabang di negara lain gitu kan. Nah mungkin itu butuh. But again, gue bukan expertnya di sana, tapi itu available kok di internet setahu gue. Apa-apa aja memang harus melalui RUPS, apa-apa aja itu yang enggak. Dan kadang di RUPS itu pun juga lu bisa minta kayak contohnya kan by the jur itu harus melalui RUPS nih. Tapi lu bisa minta nih, untuk ini boleh nggak lu nggak perlu RUPS. Lu boleh percayakan ini ke direksi sama komisaris gitu kan, kayak dewan direksi sama dewan komisaris dan
pengendali. Selama 3 ini setuju, kalian setuju juga nggak? Nah itu kalau memang dari semuanya bilang setuju, ya harusnya untuk decision itu ke depannya nggak perlu. Tapi itu pun juga gue yakin di decision tertentu aja. Tapi kalau kayak contoh, lu mau ngubah dewan komisaris atau dewan direksi, nah itu tetap harus RPS. Perlu. Oke, berarti kalau lu simpulkan gitu ya, plus minusnya IPO tuh sebetulnya menurut lu apa sih? Plus minusnya, plusnya jadinya yang bisa memiliki perusahaan lu jadi banyak, dan akhirnya kan saham lu bisa diperdagangkan dengan mudah ya, dengan lebih open lah, lebih terbuka juga. Dan bagi investor, selama dia bukan di atas sekian persen tuh lu bisa gampang untuk membeli dan menjual gitu-gitu. Dan di sisi lain, plusnya juga jadinya kita punya kewajiban tambahan nih, bukan cuma ke shareholder doang, yang selama ini kalau memang shareholdernya cuma 1 atau 2, cuma ke itu doang, plus ke para dewan direksi, komisaris, dan juga customer, tapi juga kita nambah ke publik juga. Soalnya kan sekarang yang punya perusahaan ini juga si publik. Dan exposure lu, kalau memang lu IPO, biasanya jauh lebih terekspos lah dibanding lu company yang belum IPO gitu kan. Karena kan buat media pun lebih mudah untuk nge-track lu kan, untuk nge-track performance lu gitu-gitu. Di sisi lain, kalau negatifnya atau downside-nya sih, ya ujung-ujungnya lu lebih banyak report-report yang harus lu submit, atau juga ada beberapa decisions yang sebelumnya mungkin lu cuma butuh di-decide sama dewan doang, tapi sekarang harus ada RUPS juga, gitu-gitulah. Itu yang nambah kompleksitas. Nah, ujung-ujungnya ya apakah negatifnya itu worth it dengan pros yang akan lu dapat atau enggak, itu sih yang harus setiap perusahaan take. Kan, tahun ini kan ada, kalau nggak salah ada 10 gitu yang IPO ya. Itu sebenarnya semudah itu apa sulit sih buat IPO sebenarnya ya? IPO itu kita start, ini kalau di kami ya, gue nggak bisa gue nggak bisa ngejudge gimana perusahaan lain melakukan IPO, tapi at least di gue itu kita start proses IPO tuh Januari 2019, dan baru selesai itu Januari 2020. 1 tahun. 1 tahun ya. Dan itu termasuk cepat. Soalnya kalau di kami bukan cuma OJK yang memonitor perbankannya atau pengawas perbankannya, tapi juga kita harus ngedeal sama OJK pasar modal juga. Nah, habis itu juga harus ada ya banyak lah untuk dari sisi kita bisa dibilang investment bank-nya, atau yang untuk yang ngurus prospektus gitu-gitunya, harus ada auditnya lagi. Dari sisi kalau kemarin kita pakainya Deloitte kalau nggak salah gitu-gitu. Jadi bukan kayak contoh nih, bukan kayak lu mau IPO bulan depan, lu start mikirin bulan itu, nggak bisa. Oke. Itu harus ada konsultannya juga ya? Ada konsultannya, dan itu lu kan konsultan yang untuk bantu IPO, habis itu konsultan yang buat ininya juga, buat sekuritas lu gitu-gitu. Jadi nggak semudah ya udah gue mau IPO gitu kan. Oke. Nah, balik lagi, gue mau bahas tentang startup. Ini mungkin pertanyaannya lucu ya. Kalau misalkan lu disuruh atau lu berminat untuk bikin startup kembali gitu, sebenarnya mau yang kayak gimana, Vin? Menurut lu? Wah, mau yang kayak apa yang pengen lu buat gitu, startup apa yang pengen lu buat? Gue pribadi, kalau dibilang oke, mungkin bukan startup ya. Kalau
secara overall lah, kalau memang disuruh berbisnis atau mau punya usaha sendiri lah ya, mungkin nggak harus startup. Gue pengen banget punya di F&B gitu. Oke. Dan ya Kafe gitu ya. nggak harus kafe, karena kafe kan apa ya? Gue justru pengen punya gini. Kalau kafe kan punya segmennya yang ya mungkin kalau kelasnya tuh menengah ke atas ya. Gue tuh pengen yang bisa nge-reach yang bawah juga. Oke. Gitu. Dan sebenarnya ada satu startup yang gue lumayan salut banget di F&B, itu namanya Hungry, yang kalau lu tahu. Gue nggak tahu Ini startup digital apa nih? Startup digital. Dia digital. F&B startup ya. Gue nggak tahu di Bandung ada atau enggak. Dia konsepnya kayak cloud kitchen. Jadi gue nggak bikin tempat makan, tapi gue bikin kayak hub gitu banyak, yang mana gue bakalan ride on si Gojek atau Grab atau yang lain lah, Traveloka Eats atau apapun itu untuk reach customer gue. Gitu. Dan itu mereka lumayan sukses ketika pandemi ini, gitu kan? Karena kan kalau lu ngomong gue punya kafe, ketika pandemi atau orang malas keluar atau apa, kan akhirnya tempatnya nggak terisi full, dan tax-nya tetap bayar, karena misalnya sewanya tetap bayar. Kalau lu ngomong kayak Hungry gini kan, gue cuma nyewa untuk kitchen gue, sama untuk mungkin orang yang bayar yang kayak lu, kayak di KFC atau McDonald kan ada yang di waktu lu order tuh yang apa pesan-pesan apa bayar gitu kan. Cuma itunya doang kan. Kasirnya lah ya. Nggak perlu sewa lagi space yang lainnya untuk orang duduk. Berarti kayak satu tempat, terus lu bisa beli apa aja gitu di sana gitu ya? Itu juga bisa, ya gitu-gitu. Hub gitu ya. Nah itu yang nice idea. Nah, soalnya gue selalu mikir kayak biar bagaimanapun orang akan tetap butuh makan gitu kan. Pasti. Primary. Dan gue memang tipenya as a person ya, gue memang orang yang suka coba makanan baru gitu loh. Atau yang kalau ditanya mau bisnis apa atau mau startup apa, mungkin F&B related ya. F&B ya. Tapi yang mau yang apa bedanya, uniknya apa, nah gue belum melakukan research sedalam itu juga. Oke. Menarik. Nah, satu lagi nih pertanyaan yang cukup mungkin gue juga entah siapapun gitu ya mau building startup lagi. Gue mikir kayak oke lah, gue kan sebenarnya mentor juga ya di ITB, banyak menti-menti gue yang bikin startup dan in the process gitu ya, in the journey ya mungkin bisa dibilang sebagian besar gitu ya yang nggak berhasil gitu. Nah, menurut lu gitu ya, di tengah persaingan startup ini masih ada seberapa besar sih peluangnya gitu? Apalagi di digitalnya udah banyak banget gitu, udah bubbling lah ya kalau gue lihat, kayak ada lagi atau gue sendiri kayak udah malas gitu buat cari-cari apps baru, atau ya udahlah yang ini aja udah, ini juga udah bener-bener kayak super apps gitu ya yang segala macam gue bisa dapetin gitu. Nah, menurut lu kalau misalkan kita bangun startup baru, itu menurut lu apakah potensinya tuh sebesar apa sih gitu? Oke. Sebenarnya ada dua kan, startup atau semua usaha lah. Dan yang kayak gue bilang tadi juga, customer lu itu customer apa yang mau lu sasar, retail atau bisnis, ya kan? Kalau lu ngomong retail dan lu bilang tadi, oh gue startup buat booking, buat jualan, buat apa ya, itu memang udah banyak gitu kan. Tapi yang sebenarnya masih butuh atau solusinya masih dicari orang, yang buat bisnis itu tuh banyak gitu loh. Dan potensinya kayak kalau kita bilang kayak SaaS lah, software as a service company itu lumayan gede. Gini aja deh. Lu pernah kepikiran nggak? Lu pernah kepikiran nggak kayak contohnya sebenarnya company itu struggling buat ngelapor pajak, ngisi pajak. Ya. Itu gue sempat punya obrolan kemarin dan itu udah ada ya.
Sebenarnya. Ada. Jurnal ID ya kalau nggak salah ya. Gua nggak tahu itu, tapi yang gua tahu pajak.io itu juga ada. Oke, Habis oke. itu kayak sekarang sih sudah lumayan banyak yang untuk gajian Ya. gitu-gitu. Tapi di sisi lain ada lagi nggak yang gue tahu kayak perusahaan yang buat gajian buat buat apa namanya gajian buat accounting system gitu-gitu masih oke, they are there, tapi penggunanya itu masih pengguna yang perusahaan mungkin SMB yang gede. Buat yang Oke. buat yang pegawainya masih 10 sampai 50 itu selalu bilang bukan prioritas kami. Atau mungkin harganya kemahalan atau apa, gua kurang tahu. Nah, itu Oke, juga oke. mungkin masih ada yang bisa di-crack gitu kan. Atau mungkin ya kalau memang lu bilang gini, oh gua mau yang nggak menyasar ke sana banget nih, mau yang agak semi retail. Lu tahu nggak? Ini gue juga baru aware, kalau misalnya lu jualan di Tokopedia, lu as a seller ya, lu jualan di Ya, Tokopedia, otomatis kan lu juga pasti akan jualan di Shopee, ya. lu akan Omnichannel ya. jualan juga di Lazada. Gimana cara lu ngontrol itu punya 3-4 biji marketplace, stoknya harus sync semua. Itu Pernah kepikiran belum nggak ada itu? ya? Itu belum ada Sudah ya ada, yang buat itu? Oh, udah ada. orang yang baru mencoba. Oke. Dan ini real marketnya ada. Soalnya most likely Benar, seller itu bukannya 4, benar. ya kan? Iya, Nggak cuma Tokopedia doang, nggak cuma Shopee doang gitu kan. ya. Apalagi yang memang dia seller yang apa ya, yang usahanya dari sana doang. Kan ada beberapa yang dia punya punya physical store tapi buka online. Itu kan Ya, dia juga punya penjualan dari physical store-nya gitu kan. Tapi yang memang ya, dia betul. pure online, yang dia cuma mengandalkan marketplace, berarti kan dia nggak bisa ngandelin cuma satu toh. Ya, berarti Nah, harus empat-empatnya di setting ya. Dan nah, itu takes time banget kalau banyak ya. setting. Habis itu kalau memang lu ada produk baru kan ya settingnya. Ya, Kalau memang ada penjualan di tempat satu kan lu harus nge-sync yang ke ya, plan juga. betul, 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 betul. Dan bahkan kalau memang kalau sudah besar, gue nggak ngomong besarnya lu punya 1000 karyawan, nggak. Maksudnya kayak lu punya 5 admin aja. Gimana lu cara ngontrol admin ini benar-benar Benar, ketika bro. dia bilang proses itu Hmm. benar-benar Ya, di package-nya atau apa gitu ya, kan. ya. Iya, Nah, iya. itu juga Iya, ada. benar-benar. Itu bagus banget loh, Vin, ide. Nanti ada yang ambil. Dan 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 kalau lu memang mau yang retail nih, oh gue memang pengennya retail banget gitu kan. Ya ini mungkin contohnya sudah ada dan bahkan gue pakai contoh yang ada. Pernah nggak lu kepikiran dulu, lu bikin startup jualan kopi? Kayak ini ya, Bang Jago ya, kalau nggak salah ya. Ini apa? Yang dianterin. Itu jago. Nggak usah kopi jago. Kopi kenangan itu kan. Tahun Oh, 2015 pernah nggak startup itu kepikiran iya, bikin iya, kopi? iya. Mhm. Nah, sekarang ada yang baru dan lu pasti aware. Lu tahu nggak sih ada startup yang memang untuk gigi, Kenapa? startup yang untuk gigi, Salam rata.id, untuk lu tahu gigi. nggak? Oh, dan apa? Apa namanya? Rata.id. Rata. Oh, itu startup juga ya. Itu Gue kira itu startup. perkumpulan dokter gigi. Enggak, startup Pak, Oke, startup. oke. Nah, gitu. Jadi Bobo kalau box ya, kayak bobo ah, box gitu ya. ya, Bobo nah, box. Oh. jadi kalau misalnya lu mikirinnya cuma kayak startup itu apa ya? Cuma yang bikin marketplace-nya atau bikin Ya. Mhm. red hailing-nya gitu-gitu ya, ya Ya. sudah ada yang Mhm. besar gitu kan. Ya. Tapi kalau lu bikin yang mungkin yang dulu lu nggak pikir bakalan bisa digarap dari segi digitalnya, dari segi solutionnya, ya lu tetap bisa kok, gitu kan? Tapi sebenarnya kan term startup itu adalah perusahaan yang dia punya eskalasi yang cepat kan sebetulnya ya. Iya, Jadi iya. nggak harus digital, asalkan dia Nggak bisa harus. mendigitalisasi dan cepat gitu ya. Betul, betul, Berarti betul. banyak banget ya peluangnya ya. Masih Masih ada, masih. masih ada, masih ada. Tapi kalau di digital sendiri gimana sih? Digital, digital. Menurut gue masih ada. Dan yang kayak gue bilang tadi itu yang apa, yang solusi buat seller itu kan itu salah satu ya, yang yang bisa dieksplor juga. Dan Masih luas lah ya peluangnya ya. masih. Oke, oke.
Oke, nice idea sih tadi sebenarnya. Gue juga sebenarnya salah satu orang yang struggling tentang itu karena kalau gue kan di akomodasi dan itu banyak channel-channel yang admin gue tuh kadang-kadang suka double booking lah, apalah. Nah itu yang terjadi. Tapi Iya, itu iya, nice iya, idea buat iya. menggabungkan. Nah, akomodasi itu, lu tahu nggak kenapa? Contoh nih, kalau kita ngomong hotel yang besar ya, Mhm. bukan bukan yang kalau lu kan apa accommodation-nya bisa dibilang ini ya apa Satu build tempat, dari awal gitu kan. ya. Eh, Mhm. bukan bukan hotel yang gede kayak apa grup Accor atau apapun Ya. itu. Hmm. Nah, ini gue juga belajar dari kawan yang kerja di kayak tiket Ya. Traveloka Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Kalau dia udah jaringan hotel yang besar, setahu gue tuh ada kayak backbone backbone yang mana kayak para OTA ini tinggal connect ke sana, Mhm. eh, availability-nya tuh sudah di maintain sama backbone ini gitu loh. Hmm. Begitu juga yang kayak booking pesawat tuh kan ada yang namanya kalau lo tahu Amadeus apa gitu kan. Hmm. Hmm. Itu Hmm. memang dia bisa allow banyak OTA connect ke dia dan kalau memang sudah terjual di satu semuanya sync. Ya, berarti udah ada platformnya ya sebenarnya. Sudah Hmm. ada dan Iya, iya. ujung-ujungnya kalau misalnya kalau sekarang lu nggak punya platform itu ya memang harus ada sih ntar untuk supaya kalau memang lu di book di Traveloka ya di tiket bilang udah nggak bisa atau apapun itu Betul. atau Hmm. Hmm. di Airbnb-nya bilang sudah close atau apa. Ya, ya. Oke, sekarang gue mau balik lagi ke Amarbank nih. Hmm, hmm, Nah, kalau nggak salah tuh 2019 ya, itu ramai banget tuh tentang pinjol yang ilegal. hmm. Nah, Ya, menurut lu sentimen itu ke Amarbank sebetulnya berpengaruh apa sih? hmm, satu pasti orang ini ya apa banyak yang bukan banyak ada yang Mhm. takut kayak oh ini terdaftar atau enggak atau apa gitu kan. Mhm. Tapi sebenarnya bagus bagus di sisi lain tuh bagus karena akhirnya customer mulai aware nih nggak Mhm. semua penyedia jasa pinjaman di luar sana yang quote unquote digital itu ialah legal dan Mhm. customer akhirnya belajar untuk cari tahu dulu yang Hmm. gua apply ini legal atau enggak gitu kan. Ya. Nah itu uh, at one way itu kemarin agak struggling juga untuk apa ya bukan struggling ya agak impact juga ada tapi Oke, di sisi impact lain ya. going forward kan akhirnya yang ilegal ini mulai kurang kok dibasmi sama OJK ya jadinya Mhm. memang yang terdaftar toh yang memang bisa dan itu OJK sendiri bukan cuma seorang diri yang melakukan itu setahu gue Mhm. OJK plus Kominfo jadi setahu gue Mhm. kalau memang lu tidak terdaftar APK lu tuh bakal hilang sama apa kalau misalnya lu bikin API gitu kan pasti kan Mhm. lu pakai domain kayak Ya. API contohnya abc.com gitu kan Mhm. itu Mhm. nggak bakalan bisa diakses Oh, soalnya dia oke. kerja sama Kominfo sampai Kominfo ya. Mhm. Mhm. segitunya Mhm. dan kalau memang lu mau melanjutkan bisnis di Indonesia kan nggak bisa kan kayak kucing-kucingan ya Ya, oh gua ubah lagi soalnya kekejar terus kan ya, gitu. ya, ya. Itu Berarti sih nggak ada impact-nya nggak terlalu besar ya kalau pas dulu ya? nggak terlalu besar dan sebenarnya baru saja kan kalau lu nonton Mata Najwa minggu lalu atau minggu lalu lagi kan dia bahas pinjol ilegal ya Ya. dan, Aha, aha. ini gue juga baru tahu sekarang itu OJK punya kayak kalau nggak salah WhatsApp ya ntar gue cek dulu so gue WA WA yang kayak lu bisa nulis nama nama brand apa pinjol lu apa dan dia Mhm. akan bilang ini ilegal atau enggak. Oh, via WA bisa ya? WA ini ada nih ini enggak ditulis lagi jadi dia kayaknya official account di WA Mhm. namanya itu namanya OJK pengecekan pinjol ilegal gitu Mhm. Mhm. jadi um, dia kontak OJK 157 lu tulis aja
brandnya kayak Tunaiku atau apapun itu bakalan dibalas sama dia. Ini pakai chatbot pasti. Kalau terdaftar itu akan keluar. Oh, kegiatan usaha atau bisnis nama brandnya apa merupakan apa. Sudah Oke. terdaftar dan diawasi OJK gitu. Dan Boleh ini nge-check. gue lumayan bukan lumayan, gue sangat appreciate banget si OJK melakukan hal yang seperti ini. Jadi kan dari sisi customer bisa mulai bisa lebih gampang lah untuk Ya, ya. memilah-milah dan akhirnya tidak terjerumus atau tidak terjebak di pinjol yang ilegal itu tadi. Tapi sebenarnya ada strategi-strategi khusus nggak sih dari Amar Bank untuk menghalau sentimen negatif tadi gitu pas dulu ya. Kalau sekarang mungkin udah agak berkurang, tapi masih ada juga kan sebetulnya sentimen-sentimen itu. Tapi sebenarnya kalau dari Amar Bank sendiri ada strategi khusus nggak sih buat itu? Ujungnya sih waktu itu kita banyak PR ya. PR kita ngelakuin banyak PR, kita minta ya? bahkan join PR sama OJK. Jadi statement bukan cuma datang dari kita kan yang kalau cuma satu sisi doang statement itu bilang kami legal, tapi dari sisi OJK-nya bilang yang lain kan hal yang berbeda lagi. Makanya kita banyak melakukan hal-hal yang seperti itulah. Dan di sisi lain sampai sekarang selain PR juga kita banyak ada beberapa kalau misalnya media gitu-gitulah ya, ada media partner yang meliput atau apa. Dan sampai sekarang untuk dari segi branding, dari segi PR, dari segi semua tulisan kita lah ya, itu yang dikontrol sama tim marketing itu selalu memberikan message yang sama bahwa kami legal, kami diatur OJK, di bawah OJK dan BI gitu-gitulah. Ya. Berarti peran PR tuh emang penting ya, emang di marketing. Jauh. Sangat Karena penting ya. Sekarang lo untuk jadi terkenal itu gue nggak bilang mudah, tapi jauh lebih accessible dibanding dulu kan. Soalnya medianya banyak gitu kan. Dan ujung-ujungnya peran dari marketing sama PR bukan cuma dari segi media yang tradisional ya kayak online, newspaper atau media cetak atau TV atau apa kan. Di sisi lain ya itu tadi kayak harus aktif juga di Instagramnya, mungkin di YouTube-nya gitu kan, atau mungkin di TikTok-nya yang which is punya fungsi untuk reach customer di luar sana. Gitu. Karena gue juga pernah sempat kena sentimen negatif yang pada akhirnya itu malah kadang kalau kita nggak bisa nge-handle itu kita bakal terjerumus ke lubang negatif itu gitu. Tapi sebenarnya kalau pas ada sentimen negatif tapi kita bisa men-tackle itu justru jadi benefit ya menurut gue ya. Iya. Karena kan ujung-ujungnya yang exposure ya segala macam. Exposure dan ini kalau kata orang ya, kata pakar marketing, bad PR is still PR kan. Gitu-gitu juga sih. Sekarang gimana cara lu bisa write on news itu atau write on pemberitaan itulah intinya seperti itu. Betul. Iya. Oke, nice. Dua pertanyaan lagi, Vin. Kita udah sejam sebenarnya, lewat sedikit lah ya. Tunaiku, Senyumku itu sebenarnya setelah IPO atau sebelum IPO ya? Oke. Senyumku itu kita mulai bikin bertepatan dengan inisiasi IPO. Jadi waktu proses IPO itu jalan, Senyumku development itu juga jalan. Oke. Tapi duluan Senyumku berarti ya? Itu kan sebenarnya funding juga ya kalau dilihat-lihat ya? Itu di funding platform yang kita bungkus dengan konsep digital banking lah, seperti itu. Itu kayak Bang Jago ya kalau boleh dilihat. Iya. Mungkin sekarang lumayan banyak kayak mungkin kalau dulu cuma Genius sama Digibank. Sekarang ya ada Jago, ada Bank BNC, ya Neocommerce ya, ada CA Bank gitu-gitu sih. Tapi menarik ya, banyak yang baru-baru justru kayak lebih diterima gitu. Gue sendiri kalau di Digibank itu, gue baru tahu kalau itu memang digital banking gitu. Atau mungkin bukan target gue ya. Gue bukan target mereka atau gimana, nggak ngerti. Tapi at least gue lebih aware sama kayak Genius, terus Bang Jago gitu ya, dan semuanya gitu.
Ya Oke, mungkin mereka melakukan exposure lebih banyak dibanding digibank, ya bisa itu juga bisa kan jadi ya. another activities Another yang story. ya betul betul betul. Oke, the last question. Apa sih short term dan long term lu di Amar Bank atau as a company atau as personally gitu? Short term sama long term gua di sini. Gua sih berharap apa ya? Kan gua nggak bilang Tunaiku sudah sukses. Karena to be honest, belum ada yang bisa bilang, oh produk ini sebagai market dominance-nya digital lending. Okay? Beda dengan mungkin kalau misalnya Tokopedia atau mungkin Gojek, ya itu pun bahkan kayak Gojek Grab pun juga masih compete kan, atau mungkin kayak Tokopedia sekarang sama Shopee gitu kan. Di digital lending juga sama. So I still want to see kayak si Tunaiku ini bisa jadi kayak either Tokopedia atau Gojeknya buat di digital lending lah. Dan di sisi lain ya. itu yang gua pengen lihat. Dan di sisi lain dengan adanya Senyumku, gua harap Senyumku juga bisa melakukan hal yang sama di bagian digital bankingnya gitu kan. Karena suka nggak suka, meskipun lebih mudah dibanding fintech lending yang lain atau P2P yang lain kita bisa raise fund dari market, kalau cara raise fund-nya masih dengan cara yang tradisional, pada akhirnya kita akan punya problem yang mana digital lending-nya growth significantly, tapi funding-nya nggak secepat itu ngejarnya. Nah, itu yang harapannya si Senyumku itu bisa ada untuk nge-balance itulah. Oke. Ya, dan harapannya dua ini bukan cuma ada untuk nge-serve dua hal yang berbeda, tapi harapannya in short term mereka bisa collaborate, bisa saling integrated lah, sehingga kalau memang lu start as a Tunaiku user, lu bisa dengan mudah untuk buka Senyumku, nggak perlu register ulang lagi bla bla bla, begitu juga baliknya. Oke, nice. Semoga apa yang lu harapkan bisa tercapai dan terima kasih. Thank you Sukses banget, terus juga, Bro Kevin, udah ngasih sharing insight knowledge. Pak dosen Luk nih. Iya, I'm more than happy untuk share. Mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan yang gue nggak begitu atau nggak begitu sure jawabannya, atau knowledge gue nggak sedetail itu, apalagi kalau tadi berhubungan sama IPO ya. Karena kan itu mostly yang lebih tahu kemarin tim finance. Gue ikut prosesnya tapi di level sebagai yang di audit waktu auditnya si Deloitte, tapi bukan yang ngurus end to end-nya gitu. But try my best to answer questions-nya. Tapi insight-nya gue sangat berterima kasih karena gue nggak tahu ya sebelumnya IPO itu kayak gimana gitu, prosesnya kayak apa, perbedaannya seperti apa, dan itu nice insight lah buat gue, dan semoga nanti ilmunya lu gue share ke anak-anak gitu ya, dan semua orang yang mau belajar. Mungkin itu thank you banget Vin ya. Terima kasih. Banget sudah mengganggu liburan. Gak apa-apa, it's okay. Oke.